Seindah apapun hidupmu, ingatlah bahwa kita pernah punya masa lalu dan Tuhan ada di sana untuk membentuk kita. Tapi ketika engkau menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan, maka semua yang engkau pegang dengan tanganmu dibuat berhasil. Tiba-tiba ketika saya bangun, ya, saya hanya merasakan benturan yang begitu keras di mobil. Tiba-tiba mobil kami terbalik ke sebelah. Mobil itu udah berasap dan gak ada yang berani tolong, Pak, karena mereka takut mobilnya meledak. Tapi ya puji Tuhan, kita semua satu keluarga tidak ada satu luka pun di tubuh kita. Selamat siang God Lovers, Shalom. Kembali lagi dengan saya Pendeta Martin Hareva. Selamat datang dalam acara Diaspora TV Talk Show yang diadakan setiap hari Sabtu jam 1 siang. Minggu lalu Diaspora TV menghadirkan seorang narasumber yang sangat istimewa. Seorang yang berlatar belakang Muslim, namun kemudian dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk melayani di ladangnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Ibu Debbie Bashir. Shalom, selamat siang Bu Debbie. Shalom Bapak, shalom. Ya, apa kabar Ibu? Baik, puji Tuhan, dahsyat, luar biasa. Amin. Sebelum kita memulai talk show ini, mari kita berdoa dan memohon pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang memberikan kami keselamatan. Dan kami bersyukur untuk siang hari ini kami boleh berbincang-bincang dengan hamba-Mu, Evangelis Debbie Bashir. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu buat hamba-Mu ini, sehingga melalui kesaksian hidupnya banyak orang yang diberkati, bahkan Tuhan memakai hidupnya menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan kesaksian hidupnya lebih jauh lagi. Mari Tuhan memimpin acara dan diskusi kami ini dari awal hingga akhirnya, sehingga setiap kami yang mendengarkan diberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, saya ingatkan bagi mereka yang belum subscribe untuk melakukan subscribe demi mendukung Diaspora TV Channel. Jika Anda suka dengan tayangan ini, mohon dapat like video ini. Anda juga boleh komen atau memberikan masukan pada kolom komen di bawah ini. Ibu Debbie, minggu lalu kita berhenti di soal keluarga. Saat ini kita awali cerita kita dari Solo. Bagaimana awal pertemuan Anda dengan orang yang paling ganteng di Solo? Silakan Bu Debbie. Iya, puji Tuhan Pak ya. Jadi seperti yang dulu saya sering di dalam kesaksian saya berkata bahwa dari awal sebenarnya saya itu sudah bilang kepada Tuhan, saya tidak akan menikah, saya cukup untuk melayani Tuhan. Tapi ternyata ya Tuhan itu, ya Tuhan tahulah, ya saya terlalu cantik untuk tidak menikah Pak. Jadi akhirnya, jadi akhirnya saya mulai berdoa, saya itu dari dulu berkata, Tuhan, jangan biarkan saya ini keluar dari rencana Tuhan, karena bagi saya itu pernikahan adalah menggenapi rencana Tuhan. Karena sekarang sudah terlalu banyak orang Kristen yang salah pilih, akhirnya pernikahan bukan jadi sorga, malah jadi neraka di bumi. Ya, jadi saya tuh berdoa bergumul, Tuhan kalau memang saya nanti Tuhan izinkan menikah, saya minta yang terbaik. Tapi Tuhan tolong cegah kalau saya itu melakukan kesalahan dan saya akan salah pilih. Lebih baik saya tidak menikah daripada saya salah menikah. Karena banyak yang saya layani ya, orang-orang yang
menyesal dengan pernikahannya dan akhirnya bercerai di tengah jalan. Lalu akhirnya saya yaitu dari Makassar dulu tugas di Solo. Suami saya itu saat itu adalah, dia ketua koordinator PPW di gereja itu di Solo. Yang saya Oh. diundang pelayanan ya, dan disitulah cinta bersemi, ya. Hmm. Lalu ya mungkin karena setiap hari kita ketemu sama-sama ya, akhirnya ya perjalanannya panjang, benar-benar kita sama-sama berdoa kalau memang itu dari Tuhan ya, biar Tuhan yang mempersatukan ya, dan saya juga bilang sama dia kalau memang udah yakin jodoh, saya nggak mau lama-lama pacaran karena saya bukan cari pacar tapi cari suami. Dan akhirnya ya bener Pak, cuman 1 tahun kita pacaran dan itu pun kadang jarak jauh Jakarta, Solo, karena waktu itu saya juga ada ya tinggal di salah satu tante saya di Jakarta waktu itu. Ya dari Makassar saya ke Jakarta dan itu kita pacaran jarak jauh dan akhirnya saya menetap di Jakarta. Lalu akhirnya kita pacaran jarak jauh dan saya balik ke Solo waktu itu ya, kita 1 tahun pacaran dan akhirnya menikah. Sekarang kan banyak ya Pak yang udah 5 tahun aja pacaran bubar di tengah jalan ya, kasihan Hmm. banget ya. Makanya kalau pacaran jangan lama-lama, kalau 5 tahun tuh udah lunas kali, itu cicilan KPR rumah ya. Cicilan rumah Jadi udah lunas ya. ya udah lunas kalau 5 tahun ya Pak. 1 tahun ini ya foto kita masih langsing-langsing dulu. Jadi Iya. ini kuku saya pernah kurus. Oh. Kita menikah tahun 2001 ya, 2001 pernikahan kita. Ya dan sampai Berarti hari ini 3 anak. Jadi begitu. jadi sudah menikah selama 20 tahun dan Ibu ketemu jodoh itu di pelayanan, bahkan rekan pelayanan ya. Iya. Oke, luar biasa. Waktu Jadi pacaran itu ada berantem-berantemnya nggak, Bu? Ada marah-marahannya nggak? ya karena cuma 1 tahun dan jarak jauh ya, kalau Iya. prinsip saya itu waktu kita mau menikah tuh Pak, waktu suami saya menyatakan ya bahwa dia benar serius, satu yang pertama saya lakukan adalah saya terbuka tentang hidup masa lalu saya sama dia. Jadi di dunia ini nggak ada yang mengetahui saya selain Tuhan dan suami. Hmm. Jadi saya tidak mau ada rahasia atau ada yang saya tutupi masuk dalam pernikahan, karena itu sangat berbahaya sekali ketika kita masuk ke pernikahan dengan hidup yang tidak beres. Ya Hmm. kayak kemarin ada orang konseling, ya ternyata sudah 27 tahun pernikahan baru ketahuan suaminya pernah punya anak, ya, dan sekarang anak itu datang dalam kehidupan mereka dan rumah tangga ini goyah padahal sudah 27 tahun. Ya, Hmm. akhirnya tergoncang. Makanya saya juga, ya saya ceritain semua sama suami ya tidak ada manusia yang paling tahu saya lah selain Tuhan dan dia, Pak. Jadi setelah saya ceritakan semua, ya saya tanya sama dia, "Bagaimana kamu masih mau menerima saya sebagai istri?" Satu hal yang bikin saya melihat kedewasaan suami saya itu ketika dia cuman kasih satu kalimat yang benar-benar membuat saya langsung yakin bahwa dia itu jodoh dari Tuhan. Jawabannya waktu saya tanya begitu dia cuman bilang gini, Pak, "Kalau Tuhan Yesus saja mau mati bagi dosa-dosamu, siapa saya? Itu kan masa lalu." Ya dan itu sangat luar biasa, itu yang Luar menguatkan biasa ya. saya, itu perkataan yang sangat dewasa ya bagi saya ya, Pak. Dan Iya. akhirnya saya oke, kita putusin, oke, dan akhirnya sampai kita menikah pun itu mujizat demi mujizat. Ya saya bilang sama suami saya waktu itu, "Kalau kita menikah, saya tidak mau kamu minta uang dari keluarga. Saya Hmm. juga tidak ada keluarga kan." Jadi sekarang itu kan ada Pak orang menikah itu bingung ya sampai cari utangan loh. Ya Hmm. temen saya mau menikah, mau cari pinjaman dari bank buat apa? Buat pesta resepsi. Saya bilang, "Nggak usah nikah daripada utang. Nanti kamu selesai." Ya iya Kak, kalau kamu selesai nikah, mikirin bayar cicilan utang, malah ribut, berantem terus rumah tangga, malah nggak jadi berkat, saya bilang ya. Dia bilang, "Soalnya saya dituntut sama calon saya untuk menyediakan uang sekian." Waduh, itu kayaknya cinta atau ngerampok ya. Hmm. Jadi
Saya waktu itu ngomong ke suami, jangan minta uang orang tua dan kalau memang kita tidak ada uang, pernikahan itu yang terpenting adalah pemberkatan. Ya, kita pemberkatan di gereja juga gereja nggak minta uang banyak-banyak, kita pemberkatan cukup, setelah itu ya ucapan syukur orang-orang yang kita kenal aja, jangan sampai utang dan benar akhirnya kami melihat mujizat, Pak. Pada waktu itu ada satu orang pengusaha yang dia bilang, "Kalian memang udah yakin, mau jodoh?" "Iya, Pak." "Ya udah atur semua pernikahan, nanti saya yang danai semuanya." Tapi puji Tuhan dari uang angpaunya itu kita balikin semuanya, jadi Tuhanlah yang dimuliakan. Hmm, luar biasa ya. Pertolongan Tuhan datang Iya. tepat waktunya. Nah, Bu Debbie, selama di Solo Anda melayani di gereja mana? Dan apa pelayanan yang Anda lakukan selama di Solo? Iya, itu ada di gereja GBI Emunah ya di Solo dan saya di sana sebagai pengkhotbah, pembicara, juga pendoa ya dan itu selama 6 bulan pada waktu itu, tetapi akhirnya keterusan ya dan akhirnya sampai menikah juga di sana, tinggal di Solo sampai melahirkan anak-anak juga tuh saya sudah di Solo, Pak. Jadi Ibu sebagai tim penggembalaan di sana atau diundang saja pas waktu khotbah? Enggak, jadi saya tuh di sana bantu ya, bantu, Ah, sebagai pembicara, sebagai hmm, pengkhotbah itu dan juga ya tim pastoral, Pak, untuk pelayanan konseling, ya. doa, iya, dan bantu semuanya lah di youth, di mana pokoknya untuk mengembangkan gereja itu sama-sama. Jadi Ibu masuk di dalam tim penggembalaan bersama dengan gembala sidang ya? Iya. Iya. Bu Debbie, bagaimana pelayanan Anda di Debbie Basir TV? Sekarang jangkauan pelayanan Anda sudah antar benua. Apa pendapat Anda mengenai hal ini? Iya, semua karena kasih anugerah Tuhan ya, Pak, memang kita ya nggak ada yang dari awal juga kami memulai pelayanan ini hanya hanya sebuah kerinduan untuk memberitakan firman, itu saja. Seperti yang sudah saya saksikan lalu, ya tujuannya itu untuk memberitakan firman. Jadi kita nggak pernah berpikir untuk dapat uang atau dapat subscriber banyak, ya dan seperti yang saya sudah saksikan lalu, kalau sekarang satu hari nambah 1.000 subscriber itu anugerah Tuhan sih, Pak. Yang lebih menggembirakan saya, Injil diberitakan seperti yang Bapak ngomong tadi, antar benua, lintas agama, ya, ada begitu banyak juga orang yang bukan beragama Kristen yang datang kepada saya, menyatakan bahwa mereka diberkati dan mereka sangat mencintai kebenaran yang saya sampaikan. Puji Tuhan. Nah, ada pengalaman menarik terkait viewers yang datang dari berbagai negara, Bu? Ada pengalaman menarik mengenai viewers Iya, dari banyak berbagai negara banyak ini? ya, dan salah satu yang sangat menarik itu ketika satu orang ada ibu-ibu, mereka sudah berusia di atas 60, mereka mereka telepon saya satu kali, mereka bilang, "Ibu, kami di sini di salah satu negara bagian, negara kami di Amerika ya, kami ini tinggal di negara bagian dan di sini tidak ada gereja sama sekali. Jadi kami merasa Ibu adalah gembala kami, karena kami setiap hari itu mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Tetapi Bu, di kota yang kami tinggal ini," dia bilang, "ini kota kecil yang ilmu hitamnya itu sangat sangat keras sekali di sini," kata dia ya. Jadi kalau ada perayaan Halloween dan lain sebagainya itu sangat terasa sekali di kota kami ini. Jadi Pak, dia sering diganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Hmm, Satu kali dia telepon saya di sana malam, dia bilang berdua mereka telepon saya ibu-ibu, "Bu, kami hanya tinggal berdua dan kami ini sudah tua dan ini kami diserang sama kuasa kegelapan," mereka bilang ya. "Ini sendok kita di dapur terbang sendiri, Bu." Ya, jadi dia dalam keadaan telepon loh, Pak, dia bilang, "Ini pisau melayang sendiri, ini, wow, sendok melayang di dapur." Ya, dan kursi geser-geser sendiri, "Apa yang harus kami lakukan Ibu? Tolong kami." Jadi saya bilang, yang pertama Ibu jangan takut, karena setan itu tujuannya menakuti, waktu Ibu takut nggak ada iman, Ibu nggak bisa lawan dia.
"Ayo Bu, sekarang Ibu ambil minyak," saya bilang, "kalau ada minyak di situ Ibu ambil taruh di piring." Ya, "Aduh saya harus ke dapur," "Nggak apa-apa, berdua ke dapur dalam nama Tuhan Yesus," gitu. Akhirnya mereka ke dapur, ambil minyak taruh di piring, minyak goreng atau minyak apa aja. Lalu mereka tuang di piring, kita berdoa, Ibu tumpang tangan minyak itu, saya berdoa dari sini, tetapi adalah yang terpenting imannya Ibu berdua. Akhirnya saya berdoa, "Tuhan minyaknya hanya minyak biasa, tetapi dengan iman kami percaya ini ada urapan kuasa Tuhan." Akhirnya setelah doa saya bilang, "Ibu olesin di pintu-pintu, semua di pintu dapur, di barang-barang apa semua Ibu olesin." Setelah mereka berdoa pembersihan rumah itu, puji Tuhan sampai hari ini tidak pernah lagi ada gangguan seperti itu. Padahal dulu tuh sering banget, Pak. Jadi saya melihat, wow, Tuhan tuh ya dari pelayanan media saja kuasa Tuhan bisa dinyatakan, Tuhan luar biasa, ajaib dan dahsyat. Amin. Iya, Kuasa Tuhan tidak terbatas dengan jarak dan yes, waktu. iya, Dan ini dinyatakan lewat pelayanan Ibu, walaupun Ibu di Indonesia dan dia di Amerika, tetapi kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, God Lovers, saat ini viewers Debbie Basir TV ada sekitar 46 juta dengan sekitar 320 ribuan subscribers. Luar 330, hari ini 330. 330 ribu Iya. subscriber, luar biasa. Tentunya banyak pengalaman bagaimana penyertaan dan campur tangan Tuhan atas pelayanan ini. Bisa diceritakan beberapa contoh mengenai hal ini, Bu, mengenai pengalaman Ibu mengalami penyertaan Tuhan? Iya, jadi dari awal-awal memang kita melayani itu dengan peralatan yang seadanya, bahkan saya beberapa kali dulu syuting pakai handphone ya, karena Hmm. kita benar-benar memulai dari nol, semuanya dari nol. Ya beberapa kali saya sempat down juga, Pak, ya, karena waktu itu subscriber saya sudah 50.000 tapi belum di-monetize sama YouTube. Jadi saya Oh. pikir, iya udah 50.000 loh, ya saya karena dulu channel saya pernah pernah hampir di-blok sama YouTube waktu saya pelayanan di Palu. Saya syuting korban-korban jenazah waktu banjir, waktu tsunami di Palu kan itu kita terbang Ya. langsung ke sana bawa bantuan kan. Itu langsung kena tegur dari YouTube, saya belum tahu waktu itu kan, ternyata nggak boleh dan itu dulu memang channel belum belum kita pakai seperti sekarang kan, masih cuman yang penting ada channel aja. Nah, mungkin karena itu sehingga lama ya, sampai hampir 50.000 saya tidak di-monetize dan ya sempat capek juga, Pak. Maksudnya ada sebagai manusia ya, kita tuh kan rindu, saya dengar teman-teman itu sudah dapat penghasilan dari YouTube, ya dapat ini. Secara manusia, pernah satu kali saya sedang pelayanan di Lampung, saya telepon-teleponan sama suami, saya video call, saya bilang, "Iya ya kita udah 50.000 jam tayangnya aja setiap hari udah ratusan ribu, tapi kok dari YouTube-nya belum belum di-monetize ya, masa itu kan upah kita berarti ditahan tuh sama YouTube." Hmm. Dan suami saya juga waktu itu sempat down juga, dia bilang, "Iya ya, maksudnya kan kalau kita udah dapat lumayan kan Pak buat beli alat, buat perbaiki Hmm. kualitas." Tapi Iya. malam itu saya ditegur Tuhan, Pak. Waktu saya berdoa mau tidur, saya ingat sekali itu saya pelayanan di Lampung di hotel. Saya mau tidur, ya tiba-tiba ada suara yang berkata begini, "YouTube mungkin bisa menahan upahmu, tetapi aku Hmm. Tuhan tidak pernah berhutang. Akulah yang mencukupkan semua kebutuhan hidupmu." Saya malam itu nangis, saya minta ampun sama Tuhan, saya bilang, "Tuhan ampuni saya Tuhan kalau saya sudah sempat salah di dalam, berpikir ya sebagai manusia." Saya minta pengampunan Tuhan. Ya saya Hmm. juga WA suami saya malam itu, "Say, ingat loh kita upahnya itu dalam kekekalan bersama Tuhan, nggak usah dipusingin lah yang kayak gitu-gitu." Tapi jelas Tuhan tuh bilang, "Aku tidak pernah berhutang, sekalipun mungkin YouTube berhutang kepadamu, aku tidak." Bapak tahu jam 6 pagi, HP saya berbunyi, Pak, dan itu saya lihat nomornya 00 berapa itu ya, saya tahu ini bukan dari Indonesia. Dia berkata gini, "Ibu Debbie, shalom, ini benar dengan Pastor Debbie Basir?" "Iya." "Waduh, saya sangat diberkati dengan khotbah-khotbah Anda. Boleh saya mendukung pelayanan Anda? Tolong kirim nomor account."
Dan akhirnya saya waktu bangun pagi, 5:30 pagi itu dia telepon tuh, Tuhan tuh langsung meneguhkan di hati saya dan berkata, "Iya kan, aku tidak pernah berhutang." Dan sejak saat itu kami melihat bagaimana Tuhan berkarya, mujizat nyata, dan setelah itu juga nggak lama kemudian baru ya channel ini dimonetize. Tapi yang menggembirakan dan membuat kami sangat bersukacita adalah melihat penuaian jiwa-jiwa, Pak. Luar biasa, ada begitu banyak orang yang bertobat hari-hari ini, datang dan Amin. konsul. Iya. Tuhan menyatakan pemeliharaannya dengan nyata di Amin. dalam pelayanan media ini. Nah, dengan maraknya pelayanan gereja di sosial media, sering terjadi perdebatan di kolom komentar. Nah, Iya. sebagai orang percaya, bagaimana kita menyikapi hal ini, Bu? Iya, ya memang Pak ya, yang namanya haters itu juga pasti ada lah ya. Di tempat saya pun seringkali ada ya, "Alah ini gini gini gini, nggak usah dipercaya, ini palsu, ini pura-pura ngaku-ngaku muslim padahal bukan," lah segala macam lah Pak ya. Tapi jangan terpancing lah, kita tahu ya yang namanya kita sudah harus lebih dewasa di dalam emosi sih ketika di dalam media. Jadi karena kita sudah banyak yang lihat dan apa, saya kalau ada komen gitu paling saya hapus. Ya saya Oh, hapus, saya tidak menanggapi, ya ya. tidak usah kita tanggapi, bahkan nanti mungkin akan ada orang yang mengangkat video kita dan ngomong kita sesat, apa segala macam, yang kayak begitu, karena saya percaya pada akhirnya netizen lah yang akan menilai kok, bagaimana bagaimana channel kita, bagaimana pengajaran kita, yang namanya haters itu kalau kita tayang aja semalam 30.000 gitu, yang like kan itu, yang pencet like bisa sampai 7.000, 10.000, tetap ada Pak 30 orang yang unlike. Jadi udah biasa Oh, lah dalam ya. hidup ini seperti itu. Iya. Heeh. Tuhan kasih hikmat kepada Bu Debi di dalam menghadapi situasi itu ya. Iya, Tidak terpancing, tidak terprovokasi. iya. Baik. Ibu Debi, apa visi dan harapan Debi Basir TV ke depannya? Iya, ke depan ya harapan kami tentu adalah tetap kembali kepada jiwa-jiwa yang boleh dilawat dan dijamah Tuhan. Dan sampai hari ini tapi kami terus berpikir ya, karena sekarang ini kan kita sudah punya channel nih, sudah seperti TV ya, Pak. Setiap jam itu ya, bahkan tadinya kita tuh mesbah syukur pagi itu saya tadinya bikin seminggu 3 kali. Tapi lama-lama tuh jemaat, "Bu, masa seminggu 3 kali? Lah terus hari lainnya kita nonton apa nih?" Ya, akhirnya berdasarkan permintaan jemaat pun sekarang mesbah doa pagi setiap hari, Pak, dan itu pengikutnya sama seperti mesbah doa malam. Jadi dari Hmm, channel kami sehari itu 2 kali tayang, itu di luar khotbah dan lain-lain, itu doa tok. Ya, saya berharap ya ke depannya ya Debbie Basir TV ini benar-benar menjadi alat bagi penjangkauan jiwa-jiwa, dan saya tahu semakin banyak hal yang akan Tuhan percayakan ke depan, makanya waktu ini rasanya nggak cukup, Pak, karena tanggal 28 ini kita ulang tahun Mezbah Doa, dan saya rencana wow. mengeluarkan Ulang album tahun rohani berapa? Mezbah Doa, ya jadi itu kan lagi kita produksi sekarang, Pak, doakan. Ya, ulang tahun yang keberapa Bu Debi? Mezbah Doa yang pertama kan sejak pandemi tahun Oh, lalu, ya, iya. sampai Jadi sampai 1 Maret tahun ini. ini ya. Iya, Luar biasa. Menggembalakan puluhan ribu jiwa dengan Debi Basir TV. Nah, Bu Debi, kita tahu bahwa Anda pernah bertemu dengan seorang teman Anda yang berlatar belakang Muslim, yang pernah meninggal dunia selama 48 menit oh, dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Bisa cerita mengenai hal ini? iya, sebenarnya sih itu kesaksiannya dia ya, Pak, dan sekarang video itu viral, ya benar-benar, Oh, itu video itu sekarang viral, orang potongin yang di bagian kesaksian itu dan itu beredar ke semua, hmm, kalangan lah ya. Sebenarnya saya juga nggak enak karena teman saya itu kan juga mungkin ya merasa terganggu nanti privasinya, jadi sebenarnya saya tidak terlalu mengekspos. Jadi hari-hari ini memang
ya kita harus berhati-hati juga ya, karena ini media, kita salah bicara sedikit tuh bisa jadi masalah, terutama dalam hal agama, kita harus saling menghormati. Tapi ya itu kesaksiannya dia yang sudah meninggal dan akhirnya hidup lagi, dan dia berkata dia berjumpa dengan Isa Al-Masih, yaitu Tuhan Yesus ya. Tapi selanjutnya, ya untuk urusan pribadi dari dia dengan Tuhan, karena ada banyak yang bertanya setelah itu dia jadi Kristen apa enggak, ya itu bukan urusan kita lah ya, karena Hmm. itu dia nanti akan berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Karena saya yakin Pak, keselamatan Ya. itu, iya keselamatan tuh nggak bisa dipaksakan, Tuhan aja tidak bisa memaksa, Tuhan memberikan kita kehendak bebas untuk memilih gitu ya. Tapi Hmm. kita berdoalah apa pengalaman yang sudah dia alami itu, ya boleh sungguh-sungguh membawa dia untuk teguh, untuk melihat bahwa manusia ini sebenarnya yang kita butuhkan lebih dari sekedar agama, kita harus mengenal Tuhan yang benar. Saya bersyukur Bu, Pak, dari pelayanan saya ini, banyak Pak yang bukan Kristen ya, tetapi mereka ngomong, "Saya mencintai kebenaran Bu." Jadi saya selalu dengar khotbah-khotbah Ibu. Tinggal Hmm. Tuhan Yesus aja ketok pintu hati mereka, satu saat pasti mereka membuka hati terima Yesus. Iya, Iya, baik. Kita doakan supaya itu terjadi ya Bu. iya, Lawatan Tuhan kepada orang-orang yang mendengarkan siaran Debbie Basir TV. iya, Nah, Bu Debbie, beberapa waktu lalu mujizat terjadi ketika Anda sekeluarga mengalami kecelakaan di Cilegon. Bisa iya. cerita mengenai hal ini kepada God Lovers? Silakan Bu. Oh, iya puji Tuhan karena ya apa yang itu benar-benar saya melihat, kuasa Tuhan luar biasa, Pak. Jadi, ya kita pergi dari rumah itu sudah berdoa, kita di jalan juga nyanyi lagu-lagu rohani karena kita pergi satu keluarga. Tapi tiba-tiba ketika di pintu tol, ya itu kita semua mobil berhenti, mobil kami juga berhenti dan itu saya sedang dalam keadaan tidur nyenyak itu, anak-anak juga semua tidur. Lalu suami saya membangunkan saya, dia bilang, "Saya udah mau nyampe nih." "Ya, bangun," kata dia, "mau bayar tol." Tiba-tiba ketika saya bangun, ya, saya hanya merasakan benturan yang begitu keras di mobil, tiba-tiba mobil kami terbalik ke sebelah, dan itu saya sudah tidak ingat apa-apa lagi, Pak. Nah, Hmm. disitulah saya di situ menyadari ya, bahwa kenapa kita harus terus hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Karena ternyata manusia itu ketika mengalami sesuatu yang tingkat tinggi, ya, apa, benturan yang kekejutan yang tingkat tinggi begitu, kita udah langsung kesadaran kita kan hilang itu. Jadi di situ kita sudah nggak sempat bertobat, udah nggak sempat minta ampun, kalau lagi ada dosa, itu tinggal jarak antara hidup dan mati itu hanya berjarak beberapa detik dari hidup kita. Dan ketika saya buka mata, mobil kami dalam keadaan terbalik ya, dan akhirnya kita berusaha menyelamatkan anak-anak keluar semua, saya angkat anak-anak keluar ya, suami saya juga akhirnya kita keluar semua dari mobil itu. Mobil itu udah berasap dan nggak ada yang berani tolong Pak, karena mereka takut mobilnya meledak. Hmm. Tapi ya puji Tuhan, kita semua satu keluarga tidak ada satu luka pun di tubuh kita. Padahal dari pihak asuransi memutuskan mobil itu hancur 80% sehingga tidak bisa diperbaiki. Jadi mobil dianggap udah hancur dan tidak bisa diperbaiki lagi. Ya, dan waktu itu saya dibawa ke rumah sakit dengan anak-anak, ya kita harus tetap mengikuti prosedur dari kepolisian itu, saya dibawa sama ada yang tolong kita dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Suami saya masih di TKP, masih nungguin mobil dan polisi datang. Ketika polisi datang, polisi lihat mobil kami, dia sambil sambil merangkul suami saya, dia bilang, "Pak, yang sabar ya Pak ya, yang sabar." Lalu Hmm. dia bilang ke suami saya, "Untung Bapak sendiri loh, kalau Bapak bawa orang tadi ini pasti ada yang meninggal." Oh. Lalu suami saya bilang, "Oh saya satu keluarga Pak." "Oh berapa orang?" "5." Dia langsung polisinya langsung, "Astagfirullah," langsung dia ngomong ke suami saya, "Istighfar ya Pak, istighfar."
Ya memang Hmm. kita nggak tahu musibah itu, lalu dia tanya sama suami saya, "Terus keadaan keluarga, istri, anak-anak gimana?" Suami saya bilang, "Puji Tuhan Pak, nggak ada yang luka, nggak ada apa." Dia kaget, lalu dia bilang ya, dia langsung kaget, dia bilang, "Subhanallah," gitu ya. Langsung dia bilang, "Oh subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah," gitu ya. Suami saya Iya. bilang, "Iya puji Tuhan Pak, sekarang udah aman." Dan memang ketika saya di rumah sakit itu, mereka tuh di situ cerita, "Bu, tempat itu memang sering sekali terjadi kecelakaan. Baru dia bilang berapa minggu lalu, mobilnya nggak apa-apa Bu, orangnya 2 meninggal di situ." Jadi kita memang tidak tahu ya Pak, ada tempat-tempat yang di situ ada kutuk, Hmm. ada apa kan, kadang dulu orang bangun jalan tanam kepala kerbau, apa, jadi di situ kan ada kutuk darahnya di situ dan saya bersyukur ya, mungkin hari itu mungkin akan ada korban nyawa di situ, tapi justru dengan kita ada di situ diputuskan dan tidak terjadi ya, dan saya bersyukur kita semua nggak ada luka, nggak apa, ya. Saya aja di rumah sakit tiba-tiba datang wartawan. Semua wartawan berdatangan tuh pakai kamera, dia bilang, "Suster, saya mau wawancarai korban yang kecelakaan tadi di situ tuh, gini gini." Lalu saya sudah di ruang tamu dengan anak-anak nonton TV. Jadi susternya bilang, "Yang korbannya itu loh." "Bukan," dia bilang, "bukan itu yang mobilnya hancur, yang barusan di situ." "Iya, itu orangnya." Dia datang sama saya, dia bilang, "Bu, Ibu bener yang tadi kecelakaan di situ?" "Iya, kenapa?" "Masa Ibu nggak ada apa-apa?" Saya bilang, nggak ada apa-apa." Dia kan tadinya bilang mau wawancara, terus saya bilang, nggak ada apa-apa, kita nggak luka, nggak apa." Jadi dia tuh kayak nggak terima gitu, kita nggak ada apa-apa gitu loh. Kan untuk berita, karena orang tuh lebih suka bad news ya daripada good news. Saya bilang, Iya, "Iya iya. kan ini satu satu keluarga nggak ada apa-apa." "Oh, tapi ya Ibu bisa ceritakan kronologisnya bagaimana?" Saya bilang, "Iya, kita lagi berhenti mau bayar tol ditabrak bus laju prima." Dan Oh. mobil kita itu Pak, bayangkan ya mobil saya hanya setinggi bannya bus laju prima itu. Kita dalam keadaan mobil berhenti, lagi antri mau bayar tol, dia tanpa rem dari belakang dan itu posisi menurun, dia Hmm. menghantam mobil saya yang pertama. Jadi benar-benar saya korban pertama, makanya mobil kita suami saya banting setir ke kanan, mobil kita terlempar terbalik ke sebelah kanan, dia masih hajar 5 mobil di depan. Tapi benturan yang terkeras itu di mobil Iya. kami. Secara manusia kalau kita lihat fotonya itu nggak ada yang selamat. Itu remuk bener-bener, tapi anak saya yang tidur di bagian belakang yang paling kecil, waktu kejadian itu saya heran dia sudah ada di pangkuan saya. Dia sudah di depan, di pangkuan saya yakin banget, saya bilang, "Wah itu malaikat pasti sibuk banget." Ya karena Alkitab berkata di sekeliling orang percaya itu ada malaikat Tuhan dan Iya. itu benar-benar kita nggak ada apa-apa tuh, wah itu Tuhan Pak, Tuhan, ajaib. Iya, iya. Jadi memang ini adalah mujizat pemeliharaan Tuhan bagi Ibu Debbie, Basir, sekeluarga ketika mengadakan perjalanan di Cilegon. Ibu Debbie, setelah Anda bertobat, Anda pernah menjadi singer di gereja di Palu. Saat Mmm. ini di YouTube terlihat beberapa kali Anda menyanyi. Apakah ada lagu yang Anda tulis atau ada album yang Anda keluarkan? Bisa cerita sedikit mengenai hal ini? Iya, ini saya lagi persiapan untuk album yang kedua. Album yang pertama dulu itu tahun, 2012 ya, iya 2011, 2012 lagu saya yang pertama dan puji Tuhan lagu-lagunya juga saya tulis sendiri, di YouTube saya juga ada ya, mungkin yang lain sudah pernah dengar judulnya Mujizat Masih Terjadi. Ada beberapa lagu yang sering saya nyanyikan di Mezbah Doa. Album saya yang pertama 2011 tuh puji Tuhan tembus 13.000 keping. Oh. 13.000 ya, dan ini kita lagi proses untuk album yang kedua Pak, dalam rangka ulang tahun Mezbah Doa nanti bulan Maret, ya kita usahakan akhir Maret kalau enggak mungkin awal April sudah keluar. Kami sekeluarga juga nyanyi dan beberapa lagu ciptaan saya sendiri,
Dan musiknya, aransemennya suami saya sendiri. Waduh, luar biasa ya. Tuhan memberikan talenta kepada Puji keluarga Tuhan. ya Iya. untuk menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Kita doakan hasilnya yang Amin. terbaik. God Lovers, selain menyanyi, Ibu Debbie ini juga memiliki talenta melukis. Beberapa lukisannya bisa dilihat di Instagram beliau @debbie_basir_f. Ibu Debbie, kapan Anda mulai melukis? Ada cerita dan pengalaman yang bisa Iya. di-share mengenai kegiatan melukis ini? Silakan, Bu. Iya, jadi, itu pertama kali di awal pandemi, Pak, bulan Maret tahun lalu ya. Karena waktu itu sudah nggak ada pelayanan, bener-bener kita waktunya juga di rumah, nggak tahu mau ngapain, ya. Jadi saya itu, apa, tiba-tiba tuh kepengen coba melukis ya, dan nanti biar suami saya yang cerita tuh bagaimana keanehan saya memaksa dia untuk beli kanvas, beli tinta, sampai dia bilang, "Kita ini menikah hampir 20 tahun, saya tuh nggak pernah lihat kamu melukis gambar-gambar loh." Ya, dan iya, jadi waktu sekolah dulu juga paling cuma gambar gunung 2, ada sawah di tengah, ya seperti Hmm. itu. Ini dengan Pak Yoris ya kita. Dan awalnya itu saya bikin ya satu lukisan yang pertama, karena udah selesai saya upload di Instagram. Karena seneng ya Pak, wah akhirnya saya bisa lukis nih. Lukisan yang pertama itu kebun bunga lavender. Waktu saya upload itu tiba-tiba ada yang inbox, DM, "Bu, lukisannya dijual?" Saya bilang, "Oh enggak Bu, saya ini baru pertama kali melukis." Terus dia bilang, "Tapi kalau mau beli boleh nggak?" Waduh, saya jadi tersanjung ya. Saya bilang akhirnya saya bilang, "Oh ya udah kalau kalau memang Ibu mau ya saya juga ya senang. Berapa harganya Bu?" "Aduh nggak ada harga Bu, saya terserah aja yang penting ganti tinta sama kanvas." Ya tapi puji Tuhan lukisan pertama saya laku 10 juta Pak. Hmm. Itu dahsyat. Akhirnya jadi semangat kan Pak ngelukis. Ya. Ngelukis lagi dan yang sangat mujizat sih ketika anak saya pada tahun lalu itu pandemi itu dia mau masuk kuliah. Saat itu biaya masuknya 70 juta Pak. Saya bilang sama anak saya, "Mami nggak punya uang segitu kalau sekarang dan nggak usah utang lah kalau memang kamu belum waktunya kuliah nggak apa-apa Nak, kita nganggur dulu sampai ada uang baru nanti kuliah karena ini masa begini juga semua pelayanan nggak ada dan lain sebagainya." Ya, lukisan saya yang keempat saya lukis dan itu benar-benar mujizat ya, saya pelayanan di satu kantor, lalu sekretarisnya itu sewaktu kita makan siang sama bosnya, sekretarisnya ngomong ke bosnya, "Pak ini Bu Debbie pelukis loh." "Ah," saya bilang, "enggak, saya bukan pelukis, baru belajar." "Ini lukisannya bagus-bagus." Dia yang buka IG saya, lalu kasih lihat lukisan saya gini-gini, lalu dia tanya, "Loh yang ini lukisan terakhir udah ada yang beli belum Bu?" "Belum." "Oh ini ceritanya apa?" Saya bilang, "Waktu saya melukis itu gambar pohon di bawah ada bayangan di air. Ini waktu saya melukis ini saya dapatnya Tuhan tuh berkata, 'Seindah apapun hidupmu sekarang, selalu ada masa lalu yang mungkin itu kelam tetapi engkau bisa melihat karya Tuhan di sana yang turut bekerja mendatangkan kebaikan.' Sama kayak dengan tema yang ini ya, berjalan kehendak Tuhan." Terus dia tuh waktu dengar begitu dia bilang, "Aduh itu saya banget Bu, boleh nggak saya yang beli lukis itu?" Saya bilang, "Oh silahkan nanti saya, bingkai dulu, saya kasih frame dulu, nanti kalau sudah selesai boleh diambil." Selesai Hmm. di-frame, diambil ke rumah sama sopirnya, malam itu saya kaget Pak, dia bilang, "Bu Hmm. saya barusan transfer untuk harga lukisan," dan waktu saya lihat 70 juta Pak. Wow. Dan itu saya sampai WA dia, saya bilang, "Pak kayaknya salah nol." Karena saya takut kelebihan nolnya nanti saya disuruh balikin udah terlanjur kepake uang orang. Dia bilang, "Oh enggak Bu, itu memang yang Tuhan taruh di hati saya." Jadi ada Hmm. 2
lukisan saya yang laku dengan harga begitu, sampai hari ini saya sudah mengeluarkan 30, hampir 30 lebih lukisan. Ya, dan kemarin ada orang dari Amerika yang datang ke Indonesia, "Bu, saya mau main ke rumah Ibu, mau pilih-pilih lukisan." Nggak ada, saya bilang, "Di rumah saya nggak ada lukisan." "Loh, Ibu kan tiap hari ngelukis." "Setiap kali ngelukis saya upload mesti langsung dibeli orang." "Ya udah Hmm, Bu, kalau gitu saya pesen ya, saya lagi bangun rumah di Jakarta, saya minta Ibu bikin beberapa lukisan untuk ngisi rumah saya." Oh, haleluya. wow, Jadi luar itu cara biasa. Tuhan pelihara kami di masa pandemi, Pak. Nggak usah takutlah berjalan bersama Tuhan. Amin. Tadi di foto ada Ibu Dewi dengan seorang yang membeli lukisan. Itu saya kenal Pak Yoris Rawea ya, karena kakak dari Iya, Pak Yoris ini salah seorang evangelis di gereja kami iya. dan beliau Oh, sudah almarhum. Ya, almarhum Pak Heritung. Beliau adalah kakak dari Pak oh, Yoris. Eh, Bagaimana ceritanya bisa bertemu dengan Pak Yoris? Apakah dia iya, menjadi salah seorang subscriber Ibu, lalu kemudian membeli lukisan Ibu? Silakan Bu. iya. Jadi memang Pak Yoris ini ternyata pengikut setia di channel saya, Pak. Wow. Bahkan dia juga men-share khotbah-khotbah saya ke beberapa tokoh dan para pejabat yang juga beragama Kristen itu dibagiin. Ya, dan mereka semua ternyata Pak, saya juga kaget ya, saya baru tahu ada banyak orang-orang, para pejabat, orang-orang yang dalam pemerintahan yang mereka tuh ternyata setia mengikuti mezbah doa. Dan saya tuh baru kaget waktu mereka telepon, mereka WA saya, wow, ya orang-orang ini mereka ada di kepemerintahan, tapi mereka tuh setia mencari Tuhan. Mereka mau dan saya sama Pak Yoris sekarang kita tuh setiap bulan ada persekutuan di rumahnya, Pak. Jadi Pak Hmm, Yoris tuh minta kita share firman, lalu kita berdoa bersama, tapi cuma keluarga aja. Saya ya. sekeluarga dengan keluarga Pak Yoris sekeluarga. Ini ulang tahunnya Pak Yoris ini, waktu pas Oh, ya, ya. Jadi beliau salah seorang yang membeli lukisan Bu Debbie ya. iya, itu saya heeh. Nah, Bu Debbie, Tuhan telah mempersiapkan Ibu dan keluarga untuk melayani banyak jiwa lewat media. Nah, bagaimana keterlibatan anak-anak dan suami dalam misi Ibu ini? Iya, jadi memang pertama kali mensbah doa kan kita waktu itu pandemi yang tahun lalu ya, Pak. Itu kan kita memang nggak boleh kumpul-kumpul kan, mau panggil WL, panggil singers juga kayaknya nggak mungkin. Jadi saat itu ya kita ajak anak-anak, "Ayo kita, doa bersama ya, kita doa." Jadi awalnya sih kita merasa itu hanya mezbah doa keluarga kita yang di-syuting lalu ditayangkanlah buat orang ya bisa ikut. Ternyata kita kaget dengan respon jemaat Tuhan. Sampai hari ini jadi singernya anak saya 3, suami dan ya kita sekeluarga benar, tapi puji Tuhan orang semua pada, "Wah suara anaknya merdu ya, puji Tuhan." Benar-benar dalam Iya, kesederhanaan. ya, Bu Debbie, saat ini kita tersambung dengan Pak Daniel Adi. Eh, Shalom Pak Daniel, bisa dengar suara saya? Ya, shalom, Pak. Pak Daniel, Ya, kami tahu ya. Bapak berperan besar dalam pelayanan di media sosial. Nah, bisa cerita hal ini kepada God Lovers, Pak? Silakan. Di media sosial. Ya, kebetulan saya yang di belakang layar di Debbie Pasir TV, diawali dari karena pandemi itu, sebelum pandemi, saya berpikir pelayanan media ini sangat menjangkau luas sekali. Dari situ saya berpikir gini, ini udah di depan mata kita, kenapa nggak dikerjakan serius? Waktu itu saya masih megang pelayanan koordinator musik ya Pak ya, koordinator musik di salah satu gereja. Saya berdoa gini, Tuhan, saya melayani musik itu dari waktu usia remaja.
Setiap minggu saya ada di depan gereja, setiap hari Minggu saya tidak pernah bolos. Saya pasti main musik di gereja. Tapi waktu 1 tahun lebih yang lalu, tiba-tiba kayak saya digerakkan dorongan untuk konsen ke YouTube. Dan yang buat saya ini, pelayanan media ini buat saya sangat baru karena saya nggak punya basic di video. Kalau di musik saya ada, tapi di video saya nggak ada basic sama sekali. Tapi kayaknya dorongan itu Tuhan kencang sekali. Kemudian ya udah Tuhan, saya mundurkan diri dari pelayanan musik, saya ambil ke media. Nah, baru saya kerjakan beberapa bulan, terus terjadilah pandemi itu, Pak. Nah, dari situ saya ini pelayanan YouTube ini luar biasa, bisa menjangkau banyak jiwa. Kemudian dengan peralatan yang ada, saya belajar, saya minta tuntunan Roh Kudus, saya yakin dengan ketulusan hati, dan Tuhan berkati hingga saat ini, Pak. Jadi saya pengalaman dia hanya melalui belajar dari tutorial dari YouTube aja sama teman-teman. Iya. Saat, ya. Luar biasa pengalamannya Pak Daniel ini ya. Jadi Pak Daniel ini belajar secara otodidak mengenai YouTube, ya, IT. Ya. Nah, Pak, ada hambatan-hambatan nggak yang membuat Bapak jadi sempat, waduh, ini gimana ya melakukannya ya? Karena ini kan hal yang baru ya. Iya. Gimana pengalamannya, Pak? Kalau hambatan banyak sekali, Pak. Bayangkan dari buta sama sekali, saya harus memegang yang namanya kamera. Saya nggak pernah yang namanya kamera apalagi editing, apalagi untuk di YouTube. Nah, saya cuman karena niat hati, ya ketulusan hati, saya kepingin bisa, ya Tuhan berlengkapi. Dan ternyata kan juga banyak tutorial dari YouTube yang ada, saya banyak belajarnya dari situ. Oh, apakah ada orang khusus Pak Daniel berguru dalam bidang ini? Tidak ada. Nggak ada ya? YouTube. Tutorial dari YouTube. Belajar dari tutorial dan Roh Kudus membimbing Pak Daniel. Begitu ya, Pak? Iya. Luar biasa ini pengalamannya Pak Daniel. Yang pasti Roh Kudus yang memimpin saya. Iya, itu pasti. Jadi Bapak mengalami tuntunan Tuhan secara nyata, lalu dengan sarana yang ada, Bapak belajar sendiri secara otodidak dan hasilnya luar biasa, Pak. Iya. Senang sekali berjumpa dengan Pak Daniel dan juga karya-karyanya, walaupun Bapak di balik layar tadi katanya. Tapi sebenarnya Bapak yang mengendalikan semuanya ya. Iya. Terima kasih Pak Daniel untuk kehadirannya bersama-sama dengan kita di talk show ini. Nah, saya ingin kembali ke Ibu Debbie. Bu Debbie, beberapa waktu lalu Tuhan izinkan Anda dan keluarga terpapar virus COVID. Bisa cerita pengalaman Anda mengenai hal ini? Bagaimana pula penyertaan Tuhan kepada keluarga Anda saat hal itu terjadi? Artinya ketika terpapar kan nggak bisa melakukan apa-apa. Bagaimana Ibu pengalamannya? Iya, jadi itu awalnya anak saya pada waktu itu kan ada acara di sekolahan. Saya juga sudah bilang, ini kan kita lagi COVID, maksudnya ada acara di sekolahan, tapi dia bilang semua sesuai dengan prosedur kesehatan, nanti kita pasti bisa jaga. Ya udah akhirnya saya izinkanlah dia pergi, Pak. Tapi yang namanya anak-anak ya, dia tuh pulang satu mobil dengan temennya. Lalu besoknya itu mulai batuk sampai batuk kering gitu. Lalu kakaknya tuh bilang sama saya, "Bu, Mam, itu si Karen menakutkan loh, batuknya kok sampai kayak begitu."
Lalu saya tanya dia, "Kamu demam nggak?" "Enggak." "Terus ini nggak?" "Enggak, cuman batuk biasa kok, Mam," dia bilang. "Ya udah kamu di kamar aja isolasi diri." Ya kita semua pokoknya jaga, tapi kan kita bersama-sama terus itu, Pak, kita juga syuting bareng, kita makan bareng lah. Benar, berapa hari kemudian dia hilang hilang penciuman, hilang rasa, Hmm. badannya demam, ya. Jadi matanya tuh merah, berair, udah pasti ya dan benar ternyata positif. Akhirnya Hmm. kami semua isolasi mandiri di rumah. Hmm. Nggak ada yang keluar rumah, semuanya isolasi mandiri, lalu saya juga kena, Pak. Aduh, itu saya sih terasa sekali karena setiap malam tuh saya sesak napas, saya batuk itu sesak, kayak kayak nggak ada oksigen itu, mau bernapas tuh kayaknya Hmm. kayak nggak ada oksigen gitu ya, tapi wah dan Ya. kalau udah malam itu ya, tengah malam tuh batuk, sesek, itu iblis datang mengintimidasi. Ya, Hmm. iblis ngomong, "Banyak pendeta mati karena Covid." Ya, banyak hamba Tuhan mati karena Covid. Ya, saya itu ngomong sama iblis, "Iblis, kalau sudah waktunya mati, ya saya mati, nggak usah tunggu kena Covid juga saya mati. Berarti Hmm. tugas saya sudah selesai. Tapi kalau belum waktunya dan saatnya saya belum waktunya mati, mau Covid, mau apa juga nggak ada yang bisa mengambil nyawa saya karena nyawa saya itu di tangan Tuhan." Jadi yang Amin. demam itu anak saya yang kecil, anak saya yang nomor 2 demam, yang suami sama yang kakaknya itu OTG, Pak, tanpa gejala. Jadi yang parah itu yang sampai sesak itu saya. Tapi Hmm. selalu saya lawan dengan iman, puji Tuhan sih akhirnya 2 minggu kita udah negatif semua dan kan kita syuting di sini, Pak, di studio, di rumah. Iya, Dan iya. puji Tuhan itu sebelum pandemi tahun lalu, Pak, saya itu digerakin Tuhan ya, ada sisa lahan di rumah kami yang atas itu, saya tuh kepikiran, saya bilang sama suami saya, "Kita bikin studio aja di atas itu ya, buat kita syuting-syuting." Itu bulan Januari yang tahun lalu, itu kan pandeminya Maret. Akhirnya panggil tukang kita, bikin studio di atas, bisa nggak? Bisa, dibangunlah, Pak, 2 bulan selesai. Pas itu, lockdown Jakarta, pas tukang saya itu pulang kampung ke Solo. Jadi begitu semua stop, berhenti, kita studio udah komplit, semua memang Tuhan itu benar-benar, Pak. Jadi kita nggak perlu cari tempat buat syuting, apa, selama kena Covid pun kami, di rumah ya, benar-benar, tidak ke mana-mana dan syuting kan di studio. Dan saya cuma mau bilang bagi saudara yang kena Covid mungkin hari-hari ini, jangan stres ya, kita serumah itu waktu saya bilang sama anak-anak, "Nyanyi-nyanyi, Dek, bersukacita kita," ya. Kalau kita stres, maka tentara kita di dalam badan juga stres, dia nggak bisa melawan penyakit. Jadi hati yang gembira tuh obat yang manjur tuh benar sekali. Hmm. Iya. Nah, Ibu benar-benar mengalami, sakitnya ketika Covid, tapi Ibu melawan dengan iman, keyakinan bahwa Tuhan, punya waktu buat setiap orang. Apa nasihat Ibu bagi mereka yang, keluarganya meninggal karena Covid? Sebab Iya, ada banyak orang yang kecewa dengan Tuhan, iya, lalu menyalahkan orang lain, lalu iya, sibuk mencari-cari kambing hitam, iya. dan berkata bahwa, "Wah, karena si A, karena si B, karena Covid, karena ini, karena itu." Jadi, apa nasihat Ibu, dengan orang-orang yang, mengalami hal itu? Iya. Jadi banyak ya, Pak, yang datang kepada saya itu mereka juga, eee, saudaranya meninggal, ada juga yang suaminya, mereka bilang, "Kenapa, Bu, Tuhan melakukan ini kepada kami?" Kenapa saya bilang, "Bu, ya ada juga satu orang ibu yang dia merasa bersalah karena dia disalahin sama kakak iparnya, "Kenapa kamu nggak bawa suamimu ke rumah sakit? Kalau dibawa ke rumah sakit mungkin dia masih bisa tertolong, kamu terlambat." Akhirnya sempat dibawa tapi sudah terlambat, udah meninggal juga di rumah sakit. Dia bilang, "Saya menyalahkan diri saya sendiri terus, Bu, karena kematian suami saya." Saya bilang sama ibu itu, "Ibu jangan sombong. Kalau ibu merasa dia mati karena ibu, ibu berarti ibu menyamai Tuhan dong. Ibu harus percaya hidup mati itu di tangan Tuhan." Ya, kalaupun dia tidak meninggal karena Covid, mungkin dia akan meninggal karena serangan jantung atau yang lain.
istilahnya COVID itu hanya cara, makanya saya selalu berkata jangan bilang mati karena COVID. Dia meninggal karena sudah waktunya Tuhan. Tetapi kan Tuhan memakai penyakit itu sebagai cara dan sarana. Jadi saya bilang, "Bersyukur Bu, dia meninggal karena COVID, tidak menderita lama loh, hanya sebentar." Dibanding kalau hari ini yang harusnya lebih bersungut mungkin orang yang kena kanker, yang sudah minta mati tapi nggak mati-mati. Kita harus kembali kepada firman, Alkitab berkata, "Hidup itu bagiku Kristus, mati itu adalah sebuah keuntungan." Dan puji Tuhan Pak, banyak yang akhirnya menyadari, "Oh iya gitu ya Bu, iya." Jadi kalau dia nggak meninggal karena COVID, mungkin dia juga akan meninggal karena jantung. Iya, karena kita tahu kedaulatan Tuhan atas kematian dan kehidupan seseorang. Amin. Jadi ini pesan bagi God lovers, bagi mereka yang berkeluh kesah, mereka yang masih kecewa, mereka yang masih berpikir bahwa karena si A, karena si B, atau karena dirinya sendiri, pasangannya meninggal, atau anaknya meninggal, orang tuanya meninggal, dan beranggapan bahwa COVID lah yang menjadi sumber kematian. Iya. Padahal COVID tidak bisa mencabut nyawa seseorang Iya. kalau tidak diizinkan Tuhan. Iya. Gitu ya Bu ya? Iya. Buktinya banyak yang kena nggak mati kan Pak, berarti kan memang belum waktunya. Ya. Saya juga kena Bu di akhir Iya. tahun, dan saya Wow. punya komorbid yang berat. Ada sakit Iya. jantung, darah tinggi, ada diabetes, tetapi Nah, Tuhan tuh. menyembuhkan saya walaupun saya melewati masa kritis. Tapi itu satu Oh, bukti bahwa kalau belum waktunya Tuhan, ya memang belum. iya. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, nggak ada yang bisa nahan juga. Iya, makanya tuh luar biasa ya Pak kesaksiannya ya. Iya. Ya, dan pernah juga Pak ada jemaat yang di Mesbah Doa, ibunya umur 82 tahun, anaknya 50 tahun, dua-dua terinfeksi positif. Secara manusia kalau kita pikir, kita akan khawatirkan pasti yang meninggal yang mana? Iya, yang Yang tua. 82 tahun. Iya. Ternyata pas yang 82 sembuh, yang meninggal anaknya cowok, umur 50. Saya Wow. iya, mamanya malah nggak apa-apa, nggak ini, tapi ya makanya saya bilang, hidup dan mati itu karena Tuhan, itu anugerah bukan Amin. karena COVID. Nah, saya tuh berdoa ya Pak, kita perlu berdoa banyak anak Tuhan yang hari-hari ini imannya goncang ya. Kita harus Iya. benar-benar percaya bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita. Iya. Terima kasih Bu untuk semangatnya buat saudara-saudara kita, God lovers yang sedang mengalami hari-hari ini. Rasanya terintimidasi oleh COVID. Iya. Bu Debbie, bagaimana hubungan Anda saat ini dengan keluarga di Poso? Apakah hubungan ini sudah dipulihkan? Iya, puji Tuhan sudah sangat manis sekali, luar biasa, Wow. sudah dipulihkan ya dan semuanya sudah inilah sudah berjalan seperti biasa, semuanya karena Tuhan, semua karena anugerah. Iya, iya. Jadi menyenangkan sekali hubungan dengan keluarga di Poso. Baiklah, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Apa pesan Ibu Iya. kepada keluarga Kristen? Buat Bapak, Ibu, dan anak-anak yang mendengarkan tayangan ini. Iya, Silakan. pesan saya jadi ketika masa pandemi ini Pak, kita harus melihat dari sisi yang objektif ya, karena ada 2 cara pandang. Saya itu berhadapan dengan banyak orang ya lewat, pelayanan di media, yang WA, yang telepon. Jadi saya bisa menyimpulkan, dengan adanya pandemi ini Pak, ada dampak negatif tapi ada juga dampak positif. Dan kita semua harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Termasuk pandemi punlah seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan tidak mungkin terjadi. Dan Ya. saya mendengar banyak kesaksian orang-orang yang tadinya sudah mau bercerai, sekarang dipulihkan. Tadinya mereka tidak ada waktu di rumah, sekarang mereka ikut mesbah bersama. Ada kesaksian dari seorang ibu, ya dokter, dia dokter, suaminya pengusaha. Mereka tidak pernah ketemu, satu hari itu kerja masing-masing, anak kuliah masing-masing, pulang, udah sibuk masing-masing. Tetapi ketika pandemi ini,
Dia berkata, "Kami sekarang ikut mesbah doa ibu berbarengan setiap malam dan saya baru merasakan rumah tangga dipulihkan, ternyata lebih dari uang, lebih dari kekayaan. Selama ini kami salah, Bu, menyia-nyiakan waktu. Tapi lewat pandemi ini, karena orang mungkin diperhadapkan dengan kematian ya Pak di depan mata, jadinya akhirnya semua berpikir mau cari Tuhan." Ya, jadi kita melihatlah saudara, dari sisi baiknya, ya saya mendengar banyak orang bertobat di masa-masa ini, banyak orang kembali mencari Tuhan, banyak orang akhirnya membangun hubungan-hubungan yang rusak dengan Tuhan, orang meninggalkan dosa. Ketika manusia diperhadapkan dengan kematian, maka tidak ada pilihan lain rasanya selain kembali kepada Tuhan. Jadi pesan saya bagi semua keluarga yang mendengar ini, berbaliklah pada Tuhan, suami, istri, anak-anak, bangun kembali mesbah doa, karena itulah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sangat menarik perbincangan kita dengan Ibu Debbie Basir. Terima kasih kepada Ibu Debbie Basir yang sudah berkenan hadir hari ini, menyampaikan kesaksian dan kisah hidupnya kepada kita semua. Terima kasih kepada God Lovers yang setia menonton Diaspora TV Talk Show. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.